We need a Jesus revolution. Let's start a Jesus revolution. Lord, let it. Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan saya berterima kasih kepada Gembala Sidang GBP Taman Firdaus Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH yang memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini sebagai orang percaya, baiklah mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini hamba diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni atas segala dosa dan salah hamba, kuduskan dan sucikan hamba. Berkatilah kami yang mendengarnya agar firman ini tidak lalu begitu saja. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengambil firman ini daripada kami, hamba tolak, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa 1 bulan kita tidak bertemu dan hari ini kita bertemu lagi. Dan saya senang sekali ketika untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saat ini saya ambil kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan memberikan tema yaitu kekuatan di dalam badai. Dalam perjalanan hidup pasti kita semua mengalami namanya badai, namanya perjalanan adanya masalah. Tetapi ketika kita dekat di dalam Tuhan, kita pasti akan aman di bawah kepak sayap Raja Walinya. Nah, kitab Yesaya ini ada 2 bagian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kalau kita baca Yesaya ini ada 66 pasal. Jadi pasal untuk bagian yang pertama yaitu pasal 1 sampai pasal 39 itu berbicara tentang nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem, terus hukuman terhadap bangsa-bangsa. Nanti bagian kedua yaitu mulai dari pasal 40 sampai pasal 66 akan berbicara tentang keselamatan untuk bangsa-bangsa di pembuangan dan penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Jadi ada 2 bagian. Nah, kalau kita baca yang firman tadi, maka ada di bagian kedua yaitu keselamatan untuk bangsa-bangsa di pembuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka tinggal di Israel, mereka diberkati luar biasa. Mereka menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar, mempunyai raja-raja yang agung, yang begitu menaklukkan dari mulai seberang sungai Yordan sampai ke Mesir. Tetapi di dalam perjalanannya, kesetiaan bangsa Israel, nabi-nabi besar menyampaikan kepada rajanya, ayo bertobatlah karena kamu sudah melenceng. Kamu sudah tidak menyembah lagi kepada Allah. Maka Allah akan memberikan
bencana yang akan besar. Nabi-nabi besar, Yeremia, Yesaya memberikan teguran-teguran. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 1 sampai 39, itu di situ berbicara tentang nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Jika kamu tidak setia, maka kamu akan dibuang. Jika kamu tidak bertobat dari jalan hidupmu, maka kamu akan dimusnahkan. Tetapi saya akan meninggalkan hanya beberapa orang, sebagian. Tetapi ketidaktaatan bangsa Israel ini, walaupun sudah diperingatkan oleh nabi-nabi, tetapi mereka masih tetap kuat. Nah, Nabi Yesaya memakai Raja Wali, mengumpamakan seperti Raja Wali. Burung Raja Wali itu tidak menghindari badai. Kalau burung-burung yang lain ada badai, mereka akan lari. Tetapi burung Raja Wali adalah dia akan menghadapi badai dan akan bermain di tengah-tengah badai dan akan semakin kuat dan semakin terbang tinggi. Diingatkan terus oleh nabi-nabi, ayo bertobat, jangan melenceng. Nanti kita baca dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Yeremia pasal 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian setelah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada raja-raja Babel dan kepada bangsa-bangsa itu oleh karena keselamatan mereka. Jangan juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ini nubuat tentang Yerusalem ya. Jadi Nabi Yeremia sudah mengingatkan, jika kamu tidak taat maka kamu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Terakhir Nabi Raja Hizkia diingatkan juga oleh Nabi Yesaya untuk bertobat, tetapi dia juga tidak mau. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, tidak secara langsung, pasti ada teguran-teguran dulu. Nah, seperti bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang luar biasa, diberkati, mempunyai raja-raja yang agung. Tetapi ditegur oleh nabi-nabi, mereka mengabaikan. Sehingga akhirnya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, di dalam pembuangan ke Babel ini pun, Nabi Yesaya menuliskan surat-surat untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk segera bertobat. Tetapi mereka masih berkeras hati. Nah, bagaimana kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kekuatan di dalam badai. Yang pertama adalah Raja Wali akan membawa anaknya terbang tinggi, lalu melepaskan anaknya dari ketinggian, bukan untuk membunuhnya, tetapi melatih anak-anaknya untuk menggunakan sayapnya untuk terbang. Jadi sayap di sini adalah mengandalkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan sendiri, ayo kamu mengandalkan kepada saya. Kamu jangan mengandalkan kepada kekuatanmu. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia memperingatkan mereka, tetapi mereka berkeras. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, seperti Raja Wali akan mengangkat anak-anaknya tinggi ke udara lalu melepaskan, sehingga mereka menggunakan sayapnya untuk terbang. Dalam kehidupan kita pun mungkin kita pernah mengalami hal-hal kita begitu tinggi sekali, tetapi begitu kita diturunkan, kita menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan usaha kita. Tetapi di sini artinya kita mau sadar mungkin ada sesuatu Tuhan ingin menegur kita sehingga kita lebih baik lagi. Nah, Raja Wali
tidak memikirkan kekuatan ranting di mana dia akan berpijak, tetapi dia percaya kepada sayapnya. Nah, begitupun kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus percaya kepada Sang Kuasa yang memberikan nafas kehidupan kepada kita untuk tetap berharap kepada Sang Pencipta itu. Dalam perjalanan kehidupan pun kita harus mengandalkan Tuhan. Ada kalanya kita diberikan banyak cobaan, sehingga Tuhan mau melihat apakah kita mau berseru, masih berharap kepadanya. Kalau kita lihat mungkin secara manusia ya, sadis. Bagaimana seekor burung Raja Wali, dia mengangkat anaknya tinggi terus melepaskan. Tetapi dia mau melatih anak-anaknya supaya menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, hari ini pun kita pakai kekuatan kita. Dalam kehidupan pun banyak hal. Kadang-kadang kita ingin mendengar suara orang. Kita sudah melakukan ini, kamu jangan begitu. Tetapi kita melawan. Kalau kita baca dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6, Lukas 5 ayat 5 sampai 6, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia suruh, ayo tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Tetapi mereka kan sudah seorang nelayan, kami sudah melakukan seharian tetapi kami tidak mendapatkan. Tetapi dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka menjadi koyak. Artinya di sini begini, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mungkin menyuruh kita, tetapi kita bilang, saya sudah melakukan itu. Tapi Tuhan, coba lakukanlah. Sama seperti Simon. Dia seorang nelayan, dia tahu. Oh, di sini ada ikan, tempat ada ikannya. Oh, di sana tempat ada ikannya. Sebagai manusia, sebagai seorang nelayan, pasti dia lebih mengetahui di mana posisi. Kalau nelayan itu dia hanya mencelupkan tangannya di air, dia tahu ini ada ikan apa tidak. Nah, begitupun Simon dan teman-temannya. Mereka sudah menangkap ikan seharian, tetapi tidak menangkapnya. Satu hal yang kita pelajari, Simon mau berkata, karena Engkau menyuruhnya, maka saya melakukannya. Dan hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan ikan yang luar biasa. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua, nasihat dari Tuhan. Mungkin dalam kita berdoa, kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan berikan, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Mungkin saya sudah melakukannya, tetapi ini perintah Tuhan, ikuti, taat dan patuh, maka kamu akan mendapatkan. Sama seperti Simon, dia mau taat dan patuh untuk mendengar suara Tuhan, sehingga dia mendapat kekuatan. Seharian dia mencari ikan tidak mendapat, tetapi dia mau menuruti kata Yesus. Karena Engkau yang menyuruhnya, Guru, maka saya akan melakukannya. Hari ini mari kita belajar mendengar dan mau taat untuk perintah Tuhan dan mau melakukannya, sehingga di dalam badai pun kita akan mendapat kekuatan. Yang kedua yaitu fokus pada tujuan. Bagaimana kita mendapat kekuatan di dalam badai? Fokus pada tujuan. Mata elang adalah mata yang sangat tajam. Ketika dia mau berburu, dia akan melihat dari tempat yang kejauhan, dan dia akan fokus. Karena mata elang itu 12 kali lebih tajam dari semua makhluk hidup, dan matanya tajam, bisa melihat jauh ke depan. Hari ini kita belajar bahwa kita harus fokus pada tujuan. Jangan kita pada fokus dengan masalah dan yang kita hadapi saat ini. Kita fokus, kita mengandalkan kepada Tuhan. Begitupun dalam kehidupan. Saat berburu, Raja Walu fokus pada tujuan, sehingga saat dia mau mengambil akan tepat pada tujuan. Yang gagal itu adalah usahamu, bukan hidupmu. Yang hancur itu adalah rencanamu,
bukan masa depanmu. Jadi hari ini jangan takut. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia akan membiarkan kamu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi jangan mengeluh Bapak Ibu, jatuh bangkit lagi, kalah berlatih lagi, gagal mencoba lagi, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir, tinggal ditempatkan menjadi suatu bangsa yang besar, diberkati luar biasa, mempunyai raja-raja yang luar biasa. Tetapi mereka tidak taat. Karena ketidaktaatan itulah maka mereka dibuang ke Babel. Tetapi nanti pada akhirnya setelah 70 tahun mereka akan dipulangkan kembali kepada Israel. Kita belajar banyak dari sini bahwa kekuatan di dalam badai itu adalah luar biasa. Kita mau taat, mau setia, fokus pada tujuan, mata rohani kita diasah. Bangun subuh-subuh, kita membaca Alkitab, kita memuji, kita bersyukur kepada Tuhan, kita melatih mata rohani kita. Mata rohani kita itu penting sehingga kita bisa melihat mana yang baik atau mana yang tidak. Sama seperti mata elang, dia fokus melihat mangsanya dari kejauhan dan dia akan datang dan mengangkat. Itulah Raja Wali. Dia fokus. Kenapa saya bilang? Kenapa saya menggunakan Raja Wali? Raja Wali adalah burung yang luar biasa. Kalau kita baca lagi, sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Amin. Jadi Bapak Ibu, jadilah seperti Raja Wali yang kalau ada masalah, ada pun pergumulan, dia semakin naik tinggi. Bukan menghindar, tapi dia semakin tinggi. Bagaimana supaya kekuatan di dalam badai? Hadapi masalah dan selesaikan. Jangan menghindar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghindar dan menunda-nunda, artinya masalah akan datang bertubi-tubi. Jikalau Bapak Ibu punya masalah, datang kepada Tuhan dan selesaikan. Ketika sudah diselesaikan kepada Tuhan, terima kasih. Minta lagi, Tuhan berikan lagi kepada saya masalah sehingga rohani saya semakin kuat, iman saya semakin kuat. Kalau dulu saya selalu berdoa bilang, Tuhan berikanlah saya kekuatan, berikan lagi saya masalah. Terus semakin saya banyak masalah, saya semakin kuat, saya semakin dewasa dalam iman saya, rohani saya semakin bertumbuh. Artinya kita bukan lagi minum susu, tetapi kita makan makanan yang keras. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, ya saat ini mungkin punya pergumulan yang luar biasa, jangan takut, minta kekuatan. Tuhan berikan kekuatan, mampukan saya untuk melewati masalah ini. Sehingga saya menjadi kuat, saya menjadi dewasa. Saya fokus bukan pada masalah saya, bukan fokus pada ini masalah saya, tapi saya fokus kepada yang empunya hidup saya. Jadi Bapak Ibu, yang gagal itu adalah usahamu, bukan hidupmu. Yang hancur itu adalah rencanamu, bukan masa depanmu. Jadi itulah kekuatan di dalam badai. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapat kekuatan di dalam badai? Kita tahu bahwa Raja Wali mengajarkan kepada kita arti ketangguhan dan menunjukkan bahwa kesulitan adalah bagian perjalanan untuk mencapai puncak. Jadi Bapak Ibu, kita tahu kalau Bapak Ibu mencari tahu burung Raja Wali ini, dia adalah burung yang bisa mencapai umur
70 tahun. Dia sangat tua sekali, dan paling tua yaitu sampai 70 tahun. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, di masa umur 40 tahun adalah masa perjalanannya menuju ke puncak ini. Ada masa-masa sulit di mana memasuki umur 40 tahun, dia membuat satu keputusan penting untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Karena bulu-bulunya semakin lebat, cakar-cakarnya semakin panjang, dan patuknya itu semakin panjang dan akan menyakiti lehernya. Makanya pada umur 40 tahun ini, burung Raja Wali mengambil suatu keputusan ekstrim. Dia akan terbang tinggi ke suatu tempat yang tinggi selama 150 hari. Artinya selama 3 bulan dia akan menyendiri di sana. Dia akan menyiksa dirinya untuk mengambil suatu keputusan. Karena cakarnya semakin panjang, paruhnya juga akan panjang. Dia akan mematuk paruhnya ke batu, menghancurkan sehingga tumbuh paruh yang baru, sehingga dia bisa melakukannya. Cakar-cakarnya yang sudah semakin panjang, dia akan digigitnya sehingga keluar, dan biar tumbuh yang baru, dan bulu-bulunya yang lebat akan dicabut satu persatu sehingga bisa tumbuh bulu baru, sehingga dia akan melanjutkan perjalanan hidupnya. Mungkin kalau kita berpikir ini sangat menyakitkan bagi dirinya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, selama 150 hari, selama kurang lebih 3 bulan. Dan demi kelangsungan hidupnya 150 hari, dia akan menyakiti hidupnya. Begitupun dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada saatnya, demikian pun dalam hidup kita, ada saatnya kita harus, ada saat-saat tertentu di dalam hidup ini di mana kita harus berdiam diri untuk membuat suatu keputusan penting yang akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, ada suatu masalah yang begitu besar, kita punya ikatan yang begitu sulit dilepaskan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Coba kita merenungkan. Mari kita introspeksi diri. Kita mau melepaskan, melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita harus melepaskan hidup kita yang lama menjadi yang baru. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24, di sini dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kedudukan yang sesungguhnya. Kita harus menggunakan manusia baru. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ambillah waktu untuk kita introspeksi diri. Sudah sejauh mana kita melangkah? Apakah saya harus mulai hanya begini-begini saja, atau memulai dengan satu kehidupan yang baru? Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Kita harus melepaskan yang terikat dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, yang membuat kita terikat. Kita harus lepaskan. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut, lepaskanlah, kenakanlah manusia baru. Sehingga ketika kita berada di dalam badai, kita tidak takut, tetapi kita akan melewati, kita akan keluar sebagai pemenangnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar dari Raja Wali ini. Dia akan melatih anak-anaknya bukan untuk dilepaskan begitu saja, untuk menggunakan sayapnya, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, fokus pada tujuan, bukan pada masalah. Berharaplah kepada Tuhan. Yang gagal itu adalah usahamu, bukan hidupmu. Yang hancur itu adalah rencanamu, bukan masa depanmu. Dan yang ketiga adalah ambil keputusan. Pakailah roh yang baru, hidup baru, sehingga kita bisa memulai dengan satu kehidupan yang baru, sehingga kita bisa terbang melewati badai seperti Raja Wali. Semakin badai datang, semakin terbang tinggi. Begitupun Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Pasti di dalam Tuhan kita mampu melewati semuanya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Segala puji syukur hamba naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadikan kami agar apapun badai dalam kehidupan kami tetap berharap kepadamu. Kami mau fokus dan kami mau menggunakan manusia baru dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati setiap pergumulan, permasalahan, badai kehidupan dalam kehidupan kami. Bapa berkati Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi, anak mantu dan cucunya, juga semua jemaat. Diberkatilah kiranya semua jemaat GBP Taman Firdaus dan siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kami semua. Terpuji untuk firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We need a Jesus revolution.